Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulur-dulur, biarlah kita semua masih diberikan kesehatan untuk beraktivitas normal tanpa gangguan apapun. Dan bagi dulur-dulur petani yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi. Dulur-dulur, di video kali ini dulur-dulur, saya akan melakukan pemangkasan dulur-dulur. Ini bisa dikatakan pemangkasan pada fase generatif dulur-dulur ya. Ini akan yang saya lakukan agar mempermudah untuk merawat dan juga membuat tanaman lebih sehat dulur-dulur ya. Sebelum kita membahas tentang pemangkasan lebih jauh dulur-dulur, sebetulnya untuk pemangkasan sendiri ada dua jenis pemangkasan yang dilakukan pada setiap fase dulur-dulur ya. Pada fase vegetatif atau pertumbuhan dan juga pada fase generatif. Ada dua jenis pemangkasan dulur-dulur. Yang pertama pada fase vegetatif, yaitu pemangkasan bentuk yang bertujuan untuk membentuk kerangka tanaman dulur-dulur, mempercepat pertumbuhan dan mengurangi serangan hama penyakit. Selain itu untuk efisiensi unsur hara agar unsur hara benar-benar terserap untuk pertumbuhan. Ini juga harus didukung dengan pembuangan buah-buah kecil agar tanaman membentuk pohon, batang, rantingnya, sehingga untuk pertumbuhan terjadi dengan sangat maksimal. Dan untuk yang kedua adalah pemangkasan pemeliharaan dulur. Ini dilakukan pada saat usia tanaman jeruk sudah berproduksi atau pada fase generatif dulur-dulur ya. Nah, ini mempunyai tujuan untuk mengatur produksi, menjaga kesehatan tanaman agar hama tidak bersembunyi di dahan-dahan yang tidak terkena spray pada saat penyemprotan dulur-dulur. Dan juga pemangkasan pemeliharaan yang dilakukan pada saat produksi tinggi tidak boleh terlalu banyak, karena pada saat itu kondisi karbohidrat atau nutrisi banyak yang hilang, terangkut melalui panen dulur-dulur ya. Jadi untuk proses unsur hara lebih fokus kepada buah. Untuk melakukan pemangkasan kita tidak boleh melakukan pemangkasan terlalu berat dulur, karena pada saat buah berproduksi tinggi, daun berperan sangat penting dulur-dulur sebagai menghasilkan makanan, sebagai tempat proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi pertumbuhan. Jadi kita tidak boleh terlalu berat atau terlalu banyak melakukan pemangkasan dulur-dulur ya. Jadi keseimbangan antara daun dan juga buah benar-benar harus kita perhatikan pada saat pemangkasan dilakukan pada saat buah masih banyak dulur-dulur ya. Untuk pemangkasan sendiri dulur-dulur ya, yang saya lakukan seperti biasanya, saya hanya memangkas daun-daun ranting kecil yang sudah tidak berproduksi. Maksudnya ranting yang tidak berproduksi adalah ranting yang tumbuh sangat kecil di dalam dan juga mengganggu ketika pada saat penyemprotan dulur-dulur. Nah, seperti yang ini biasanya saya habiskan. Yang kecil-kecil tidak berproduksi atau menjorok ke arah dalam, sehingga pada saat kita melakukan penyemprotan itu akan mengganggu, sehingga untuk hama penyakit tidak terkena pada saat kita melakukan spray dulur-dulur ya. Selain itu, agar sirkulasi udara di dalam tanaman dapat berjalan lancar,
dan agar cahaya matahari dapat menembus ke seluruh bagian tanaman. Nah, seperti ini telur-telur. Untuk dahan yang menjorok ke atas langsung saya bersihkan saja. Nah, kalau di sini untuk dahan-dahan kecil biasanya disebut dengan rawis ya. Jadi itu akan sangat mengganggu telur-telur. Nah, dan jangan lupa telur, kalau pada pohon atau batang tanaman jeruk kita terdapat duri, sekalian kita bersihkan untuk pada saat nanti panen telur-telur kita yang memanen tidak terkena duri-durinya telur ya. Nah, seperti itu telur-telur untuk pemangkasan yang biasa saya lakukan. Mungkin telur-telur sering sudah melihat video saya yang pemangkasan pada saat fase vegetatif telur-telur ya. Kenapa saya kok jarang sekali melakukan pemangkasan pada tunas-tunas yang menjulur ke atas atau tunas air telur ya. Jadi sebenarnya alasan saya adalah sederhana telur-telur, karena saya ingin cepat panen telur. Maksudnya adalah karena pasti setiap pertumbuhan tanaman pasti diikuti oleh tunas air telur-telur ya. Memang sebaiknya kalau kita mempunyai modal atau dengan modal yang lebih untuk pemangkasan tunas air bisa dilakukan telur-telur. Tapi untuk saya pribadi, karena saya datang dari latar belakang petani dengan modal seadanya atau dengan modal pas-pasan telur, untuk tunas air sendiri biasanya saya lakukan pembiaran dalam tanda kutip di sini agar tunas air itu cepat-cepat berubah menjadi tunas produksi telur ya. Karena kita semua tahu semuanya berawal dari tunas air telur-telur, tunas pipih yang membawa duri. Nah, nanti di beberapa bagian video akan saya perlihatkan telur-telur ya. Nah, setelah dia menjadi tunas yang sedikit keras, pasti nanti di pangkal ujungnya akan membentuk ruas ranting lagi. Nah, sebagian sudah menjadi bunga dan akan berubah menjadi ranting-ranting produksi telur. Nah, kenapa kok saya biarkan telur? Ya agar cepat panen. Setelah itu mungkin dari telur-telur sekalian, loh mas, bukannya kanopinya nanti agak susah ngaturnya. Nah, jadi setelah tanaman jeruk itu berproduksi telur, setelah mulai rimbun, baru nanti akan saya lakukan pemangkasan seiring berjalannya waktu. Jadi kita berjalan mengenai berproduksi dan juga pembuatan kanopinya nanti kita lakukan secara bersamaan telur-telur. Loh, apakah tidak lama mas? Bukannya nanti malah nambah pekerjaan dengan pemasangan penyangga atau yang lainnya. Insya Allah nanti di video berikutnya telur sudah ada beberapa trik agar kita tidak terlalu banyak melakukan penyanggaan atau tonjok ya kalau bahasa di daerah saya telur ya, yaitu dengan metode payung. Nah, kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol dengan rekan petani milenial telur, dia sudah berinovasi, cukup menggunakan beberapa batang bambu sudah bisa, paling tidak 4 batang bambu sudah bisa melakukan penyanggaan untuk satu batang tanaman telur. Nanti insya Allah kalau sempat harus disempatkan telur agar kita tetap berbagi ilmu untuk pengetahuan tentang budidaya tanaman jeruk ya. Nanti insya Allah dengan Cak Didik petani pemula telur ya. Nah, kembali lagi telur. Nah, ini adalah salah satu contoh telur ya, kenapa saya jarang melakukan ini dulu adalah bekas ranting yang bisa saya katakan ranting ranting tunas air. Nah, setelah terjadi buah di ujung, dia akan melakukan pelengkungan sendiri. Jadi dalam tanda kutip bending secara alami telur. Kenapa tidak pernah saya potong? Nah, sekarang bisa dilihat telur, untuk tunasnya sudah muncul semua telur. Jadi untuk ukuran rimbunnya sudah maksimal. Nah, ini adalah hasil dari pemangkasan yang saya lakukan
tetap rimbun di daerah luar, tetapi untuk di dalamnya bisa saya katakan bersih, sehingga untuk penyemprotan nanti bisa lebih maksimal hasilnya, Dulur. Nah, kenapa saya memilih metode ini, Dulur? Ya, sekarang kita bertani itu dengan modal semuanya, Dulur. Modal uang, modal tenaga, dan juga modal pikiran. Apalagi untuk biaya perawatan pemupukan sudah mulai sangat tidak masuk akal. Jadi semakin cepat buah itu berbuah atau berproduksi, itu semakin cepat kita juga untuk melakukan perputaran ya, Dulur ya. Nah, ini kan bekas-bekas tunas air yang sebenarnya saya saya rawat sehingga sekarang sudah menjadi tunas-tunas produksi, Dulur. Nah, inilah hasilnya, Dulur-dulur ya. Untuk di dalam rongganya sudah bersih. Nah, bisa dilihat, Dulur. Kemungkinan nanti kita melakukan lagi, Dulur. Nah, ini bekasnya, Dulur, benar-benar menjalar. Tapi untuk penyangga bisa dilihat, Dulur, tidak terlalu banyak melakukan penyanggaan. Insya Allah akan segera saya buatkan untuk pembuatan penyangganya. Cukup menggunakan 1 bambu utama dan juga 4 batang bambu, sehingga kita nanti bisa lebih hemat, lebih cepat dan efisien, Dulur-dulur ya. Nah, ini adalah cara saya untuk melakukan pemangkasan pada saat tanaman jeruk sudah berproduksi, Dulur-dulur. Nah, alhamdulillah untuk kerimbunan juga bisa dilihat, Dulur, hampir sama dengan yang biasa dilakukan dengan cara pruning berat. Demikian, Dulur, video pemangkasan. Kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf, Dulur ya, kalau ada yang kurang berkenan dengan cara saya hanya ingin membagikan cara saya agar bisa berbagi informasi lah, Dulur-dulur. Nah, alhamdulillah untuk pertumbuhannya juga maksimal. Saya akhiri, Dulur-dulur. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.